Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf ayat 187. Judul konteksnya adalah dahsyatnya huru hara kiamat. Tapi judul konteksnya kini tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Kenapa kita harus membahas kekinian dari kiamat? Karena diharapkan oleh ayat ini bersiap-siap untuk menghadapi hari yang dahsyat itu. Baik, sebelum kita jelaskan tentang teks, konteks yang melatar belakangi kita membahas ini karena perkara yang dua hal yang disebutkan Nabi terjadi, yaitu al-fitnah. Fitnah satu sama lain terjadi sekarang. Fitnah itu artinya membuat huru hara karir seseorang, hancur lebur karir seseorang karena ada fitnah. Misalnya Ba'alawi difitnah oleh Kiai Pribumi, Wahbaib difitnah, ulama-ulama dari Yaman difitnah, padahal mereka tidak seperti apa yang dikatakan oleh ulama pribumi. Itu contoh saja. Kemudian kedua, Al-Haraj, terjadinya genosida di Palestina, itu salah satu tanda, buktinya tanda kiamat. Dan semuanya nanti ada 7. Kita akan jelaskan nanti 5 lagi seperti apa. Baik, kita lihat teksnya dulu, Pak. Kalimat yang diambil tadi untuk dahsyatnya huru hara kiamat, yaitu diambil dari kalimat sakulat. Sakulat fis samawati wal ard. Jadi kata-kata sakulat inilah jadi judul teks dahsyatnya huru hara kiamat. Nanti dijelaskan oleh banyak ayat. Misalnya surat Zilzilat, surat Al-Qari'ah, surat Al-Hajj pertama, dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang dahsyatnya kiamat. Kemudian yang teks atau lafaz yang harus kita bahas tentang as-sa'ah. Sa'ah itu tadi terjemahkan kiamat. Qoma yakumu kiamatan. Satu kejadian yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Kenapa ayat ini turun? Ada asbab nuzul. Mereka tidak percaya atau mustab'inan an wuqu'iha. Mereka tidak percaya terjadinya kiamat. Ya, yang kedua, takdziban bibujuniha. Mereka mendustakan tentang adanya kiamat. Bohong tuh Muhammad. Nyebutkan perkara kiamat bohong. So mereka nantang kepada Kangjeng Rasulullah, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau benar Muhammad kau sebagai nabi dan rasul, coba mana ya? Mana ancamanmu? Di sini al-wa'du kata ancaman, janji. Tapi pada tafsir, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin, mana ancamanmu tadi tentang kiamat? Mana buktinya? Nah, ini turun ayat ini disebabkan ada orang Quraisy kafir Mekah yang tidak percaya kepada kiamat dan bahkan ingin menafikan kiamat itu harus hilang, karena kok sedang enak-enak di dunia kok terjadi kiamat. So Rasul selalu memperingatkan kepada para kafir Quraisy untuk siap-siap menghadapi hari terakhir. Hari tadi yaumil akhir itu ya disebut hari kiamat. Yaumil akhir, salah satu makna dari yaumil akhir adalah hari terakhir, yaitu terjadinya kiamat. Makanya ditanyakan oleh mereka tadi mursaha. Mursaha itu kapan mulainya kiamat dan akhirnya. Jadi yang ditanya tentang tanggung-tanggung, mulainya hari apa, jam berapa, detik berapa, dan berapa lama. Itu mursaha. Kemudian yang berikutnya yang dibahas oleh kita selain sakulat, yaitu kata-kata bagtatan. Bagtatan ini tadi tiba-tiba kiamat datangnya, atau bagtatan itu kaget, pacatan. Yang nanti akan jelaskan oleh kita. Dan kemudian yang ketiga, kata-kata innama ilmuha inda rabbi, atau waktiha. Waktunya terjadi kiamat itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan yang terakhir yang harus dibahas oleh kita, la ya'lamun. Tidak ada yang tahu manusia satupun termasuk Rasul tentang kiamat, tetapi dikasih tahu oleh Allah tanda-tandanya. Dan ini dijelaskan oleh banyak hadis. Ada seorang ustadz yang profesinya adalah menjelaskan tentang kiamat. Namanya Ustadz akhir zaman. Jadi saya kira banyak sekali ayat-ayat
dan hadis-hadis yang diungkap oleh mereka, para ahlinya, kita mungkin nanti akan membahasnya sedikit saja. Jadi la ya'lamun, teksnya adalah tidak ada yang tahu seorang pun manusia termasuk Rasul. Tapi waktunya, adapun tanda-tandanya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Seperti begini Pak, kunci gaib itu kan ada 5. Salah satunya tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Kemudian ketika Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, sebelum ditiup ruh, kemudian ada zakaron wa untha. Bentuk yang janin dalam perut itu adalah laki perempuan. Kemudian ditiup ruh. Sebelum dibentuk zakaron wa untha tidak yang tahu. Ketika masih sperma atau membuahi ovum itu tidak yang tahu. Nah kalau misalnya ada ahli kebidanan, kedokteran, dokter kandungan tahu tentang laki perempuan, itu memang sudah dibuat. Tanda-tandanya tidak ada yang tahu. Kenapa tidak dikasih tahu? Taunya mereka itu karena sudah Allah buatkan zakaron wa untha. Kemudian ditiup 4 hal yang payun pau arba'u kalimatin, rezekinya, bahagia cilakanya, dan ajalnya. Demikian pula hujan misalnya, tidak ada yang tahu tanda-tandanya. Kecuali kalau Allah sudah perintahkan kepada Ajrail yang berhujan, baru kita tahu tanda-tandanya. Orang yang tahu tentang hujan atau ramalan cuaca karena memang sudah wujud, sudah orang perintahkan ke Ajrail untuk turun hujan. Sebelumnya tidak ada yang tahu. Kecuali tadi tanda-tanda kiamat. Ya jadi kalau orang tidak tahu tentang hujan, ya tidak tahu tentang itu sebenarnya sebelum diwujudkan manusia. Kalau sudah diwujudkan manusia tahu, like perempuan, ya. Tapi ada juga tidak tahu kapan ajalnya, itu lain, ya. Jadi hanya secara biologis itu kepada ahli kebidanan atau dokter kandungan dia tahu karena memang sudah diwujudkan manusia. Demikian hujan tadi. Nah tentang kiamat Bapak semua tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW yang tahu tanda-tandanya. Baik, oleh karena itu saya akan lihat teksnya Pak. Sebetulnya ayat ini surat Al-A'raf ayat 178 ini sama dengan surat Al-Ahzab ayat 63. Cuma di Al-Ahzab ada kalimat yas'alukan nas, ada kata yas'alukan nasu anisa'ah. Kalau di sini kan yas'aluka anisa'ah saja. Jadi menurut para ahli bahwa yas'aluka anisa'ah ini turunnya di Mekah. Sedangkan yas'alukan nasu anisa'ah turun Madinah. Ini saya kira perbedaan di tafsir. Jadi ada yas'aluka an-nasu anisa'ah, ada yas'aluka saja, anisa'ah saja. Baik, kemudian berikutnya yang harus kita jelaskan tentang asa itu apa? Sa itu kan jam atau waktu. Sa, bahasa Indonesia sesaat. Sesaat itu ya bisa sebentar, bisa sekejap, bisa sekilas. Ya, sa'ah itu kan ada detik, ada sekon. Jadi ini sa'ah. Kalau jam itu beda dengan hari, dengan usbu, pekan dan sana. Kalau sa'ah itu ada sekilas. Nah persoalannya itu apakah kiamat itu sekilas, sebentar? Nanti dijelaskan kata-kata sakulat. Lama sebentarnya tentang terjadi huru hara kiamat itu di kalimat sakulat fis samawati, nanti dijelaskan. Berat terasa oleh penduduk dunia, langit dan bumi itu terjadi huru hara kiamat. Akan saya jelaskan sedikit. Bapak semua, bagi orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kiamat tidak lama. Berbeda dengan orang kafir. Sebab orang kafir itu Pak, dia satu tidak percaya dan mendustakan. Kalau kita kan iman kepada Allah, memberikan garansi kepada orang beriman sehingga tidak terasa lama dan tidak terasa berat. Meskipun ada goncangan. Saya akan kasih contoh. Ketika orang rumah tangga, ada yang sudah usia 70 tahun, 80 tahun rumah tangga, ditanya, rasanya baru kemarin kita nikah. Kenapa sih kakek-kakek nenek itu jawab baru kemarin? Karena rumah tangganya harmonis. Tidak pernah cekcok, tidak pernah berkelahi, merasa sedikit atau sebentar waktu. Tapi tanyakan oleh Bapak kepada orang yang tiap hari, tiap pagi sore kelahi suami istri. Jangan pun seminggu, sebulan, setahun, 1,5 hari, merasanya sudah setahun. Mungkin puluhan tahun. Kenapa? Karena gersang rumah tangganya. Karena dia tidak saling mempercayai istri dan suami. Demikian pula ketika orang percaya pada kiamat, Allah berikan keringanan dan tidak terasa meskipun berat. Sama dengan kematian Pak.
Baik, saya kira itu. Senantiasa ada yang mengatakan kiamat itu 3.000 tahun perjalanan tidak ada matahari. 3.000 tahun, jadi tidak sebentar. Itu ada ahli tafsir begitu. Seperti Siratal Mustaqim, 3.000 tahun. 1.000 tahun datar, 1.000 tahun nanjak, 1.000 tahun turun. Demikian di masa 3.000 tahun itu, dan waktu cukup lama bagi orang yang kafir dan yang tidak percaya. Bagi kita sebentar. Masuk ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Sekilas, sekejap, sekilat. Kal barqil khatib, itu dalam hadis. Bagi orang yang iman seperti kita. Tapi bagi orang durhaka, 3.000 tahun di Siratal Mustaqim itu. Ya, itu perjalanan yang tidak ada matahari. Coba 3.000 tahun. Ya, bukan waktu sebentar. Baik, saya kira contoh tadi tentang kalimat-kalimat yang ada di ayat ini. Kemudian berikutnya, sakulat tadi, berat atau dahsyatnya kiamat itu, huru haraya kiamat sangat dahsyat. Ini pernah juga ditanyakan oleh orang Badui, dahsyatnya kiamat ini. Disebutkan dalam hadis ini, lam masalah andalika Arabi. Ketika ada orang Badui nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadahu bisautin jahurin, dengan suara yang keras. Kemudian kan ini, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Rasul menjawab, wahyaka inna sa'atiyatun pama adtadalah. Dahsyat sekali jenis kiamat itu. Kau punya persiapan apa? Yang dahsyat kalau ditanya. Jadi apa jawaban Rasul tadi? Inna sa'atiyatun pama adtadalah. Kiamat itu dahsyat. Apa yang dipersiapkan oleh engkau tentang kiamat? Maka dijawab, ma adadtalah kabiri sholatin wala syamin. Aku tidak pernah punya sholat yang banyak, tidak pernah puasa yang lama, dan tidak punya amal apa-apa. Walakin uhibbullah wa rasulah. Aku hanya satu modalnya menanya kiamat. Aku cinta engkau dan cinta Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Jadi ketika Rasul ditanya, menjawab saya cinta engkau dan cinta Allah, Rasulullah melunak. Orang kelak akan almar'u man ahabba. Orang kelak akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Hadirin semua, saya lihat di dalam tafsir hadis ini, begitu Rasul menyampaikan almar'u man ahabba, orang muslim semua gembira, sebab tidak harus ada persiapan apa-apa. Hanya dengan cinta kepada Allah dan Rasul akan mendapatkan apa? Surga, dan akan berteman dengan yang dicintainya. Tentu saja cinta Allah akan bertemu dengan Allah. Cinta Rasul akan bersama-sama dengan Rasul. Saya kira ini hadis ini dibaca oleh para ustaz. Inna zalzalata sa'ah sayun azim yauma tarawna tadhalu kullu murdiatin amma adwat wa tadhalu kullu dzati hamlin namla. Jadi pas terjadi kiamat itu, orang yang hamil melahirkan. Baik hamilnya sebulan, 2 bulan, apalagi 9 bulan. Kemudian wa tadhalu dzati hamlin namla wa tadhalu nasa sukaro. Kelihatan manusia akan seperti orang mabuk, akan seperti orang gila. Bahkan dia salah mengambil. Yang harusnya anak diambil, malah benda yang diambil. Karena saking dahsyatnya kiamat. Tapi jelas oleh Al-Quran, wa mahum bisukaro, bukan kena mabuk mereka, walakin adzaballahi syadid, tetapi tadi dahsyatnya siksaan di hari kiamat. Hadiratullah, akan saya jelaskan baghtatan sekarang. Apa itu baghtatan? Baghtatan itu tiba-tiba. Dijelaskan dalam hadis Muhammad SAW, bagaimana tiba-tibanya kiamat itu. Dijelaskan di sini, inna sa'atahiyul nas, bahwa kiamat itu akan mengagetkan manusia. Warajul yaslu haldahu, warajul yaski masyatahu, warajul yuqimu silatahu. Dan di bahasa ini, manusia ketika sedang kiamat itu, ada yang masih sedang di pasar, jual beli di pasar, ada yang masih nyangkul di sawah, ada yang sedang berjalan, dan bahkan ada orang yang sedang mengambil nasi di restoran atau di rumah. Nasi sudah diambil dari tempatnya, belum sampai ke mulutnya, terjadi kiamat. Ada orang yang sedang maksiat, ada yang taat, dan ada yang sedang maksiat, dan yang sholat. Ini pertanyaan gini Pak, kita ini sedang posisi di mana? Dan Allah akan memberikan waktu kiamat dan kematian itu sama. Ketika orang sedang senang misalnya ibadah, maka wafatnya sedang beribadah. Dan ketika orang tidak sedang ibadah, sedang maksiat, maka wafat dan matinya sedang maksiat. Demikian kiamat. Ketika orang sedang ibadah, maka terjadi kiamat di dalam saat sedang ibadah. Jadi ini yang diharapkan tadi, bahwa persiapan untuk pada kiamat, yang penting kita mencintai Allah dan Rasul dan ikuti perintah Allah dan Rasul. Ini tentang kalimat baghtatan. Tanda-tandanya sekarang.
karena saya akan jelaskan. Tandanya itu yang disebut Nabi ada 7, Pak. Ya, pertama tanda kiamat itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna min asratis sa'ah, sebagian dari tanda kiamat. Pertama, ayurfal ilmu akan hilang, ulama tidak akan dihormat, guru sudah akan tidak dihargai lagi. Ini tanda kiamat. Pertama yang akan hilang itu ilmu paroid dan ilmu hisab. Nah, ini satu. Kedua, yadharul jahlu, nampak kebodohan. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi, yang diangkat pemimpin bukan orang pintar, orang bodoh. Sebab ketika ilmu akan hilang itu, maka bukan ilmu yang hilang, tapi diwafatkan para ulama, sehingga tidak ada lagi ulama, dan akhirnya mereka mengangkat penguasa yang bodoh. Wasuilu, dalam mudiatnya Pak tahu ilmin, maka fatwanya tanpa ilmu atau fatwanya tanpa benar. Sekarang sudah ada sinyal, Pak, bahwa ijazah itu tidak perlu, pendidikan tidak perlu, dan banyak lagi kalimat-kalimat yang sudah muncul sekarang. Buat apa saya harus kuliah? Buat apa saya harus punya ijazah? Kemarin lalu saya sampaikan. Jadi yadharul jahlu di sini bukan nampaknya kebodohan, tetapi akan dipimpin bangsa dan negara atau masyarakat oleh orang yang bodoh. Ini tanya yang kedua. Yafsu zina ini terjadinya perzinahan. Perzinahan ini disebutkan dalam hadis Nabi, seorang amat melahirkan anak majikannya. Artinya dia sudah tidak ada yang lain untuk berzina ini, penyimpangan dalam ham yang dalam. Ini sudah nampak, Pak, zina ini. Sehingga pemudanya sudah jadi bajingan dan perempuannya sudah jadi pelacur. Kaifa taraktu bihadukum, bagaimana kalau kamu sudah memegang jihad? Wa taru amru bil ma'ruf, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berikutnya yusrabul hamr. Narkoba bukan hal yang disembunyikan. Para penegak hukum atau masyarakat supaya aman tidak melakukan jual beli narkoba, tapi mereka malah justru menjual beli narkoba. Ini sudah wujud bukti tanda kiamat yang ketiga. Yang keempat, yadhabu rijal wa yabqun nisa. Laki-laki sudah sedikit, perempuan banyak. Hatta yakunu li khamsina imradun qaim wahid. Nanti saking sedikitnya laki dan banyak perempuan, akan ada 50 perempuan berbanding 1. Dan kalau dihitung sekarang ini sudah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ini maksudnya hadis ini fungsi perannya. Fungsi peran laki-laki sudah diambil alih oleh wanita. Dan ini tanda kiamat. Kalau tadi sudah terwujud, berbeda kemarin hadis yang disampaikan tentang mendidik anak. Dikecualikan hadis Nabi. Yang keenam adalah, saya bilang sebenarnya hadisnya, Imam Ahmad menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Dia mendengar dari Abu Bakar, dari Hudzaifah. Jadi Imam Hudzaifah atau sahabat Rasulullah yang nama Hudzaifah pernah berkata begini, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat Anisa tentang kiamat. Faqala, Rasul bersabda, ilmu inda Rabbi, pengetahuan tentang kiamat itu adalah Allah SWT yang tahu. La yali waqtiha ila huwa ta'ala, yang ayat surat Al-A'raf ayat 108. Tetapi sa'ubirukum bimasyaratiha, aku akan jelaskan kepada kamu tanda-tandanya. Wa ma yakunu baina yadayha inna baina yadayha fitnatun wa haraj. Dan tanda yang paling dekat kiamat itu kalau sudah terjadi 2 hal. Satu, fitnatun, terjadinya fitnah. Dan kedua, haraj. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa itu haraj? Kalau fitnah kami sudah tahu. Fitnah artinya membuat huru hara yang bidang karir, atau memfitnah seseorang tidak punya aktivitas, memfitnah seseorang sehingga dia jatuh harga dirinya. Ini haraj itu apa? Nabi Muhammad SAW menjawab bilisanil habsah, dengan bahasa al-qital. Haraj ini adalah al-qital, pembunuhan yang sekarang disebut genosida. Jadi pembunuhan orang Israel atau Zionis kepada Palestina atau Muslim di Palestina ini termasuk tanda kiamat. Wa yaqi bainan nas at-tanakur, akan terjadi manusia saling tidak peduli. Tanakur itu merasa tidak ada peduli. Sudah terwujud. Negara-negara Islam yang harusnya membela Palestina malah ada yang tidak membela Palestina. Sehingga beberapa tokoh muslim di Jakarta termasuk saya ikut mendesak kepada muslim sedunia
untuk bersatu melawan genosida. Ini Tanakur ini seolah-olah tidak peduli, pura-pura tidak tahu, bahkan membela yang lain. Ini tanda-tanda kiamat ini sudah terjadi dan ada di depan mata kita. Tanda lain ini yang belum, tapi konteksnya itu apa itu yang belum? Kelihatannya konteksnya sudah. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika Lailatul Isra bi Ibrahim. Saya ketika Mi'raj ditemukan dengan Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Fatadzakaru amra sa'ah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa berbicara tentang kiamat. Kalau Nabi menyampaikan informasinya kepada sahabat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa parudu amrohum ila Ibrahim. Karena bicara kapan terjadi kiamat. Kemudian mereka, Nabi Musa, Isa, dan Ibrahim nyerahkan ke Ibrahim. Ibrahim yang tahu. Pakola, kata Nabi Ibrahim, la ilma li biha. Aku tidak tahu tentang kiamat. Kemudian diserahkan kepada Nabi Musa. Juga jawabannya, saya tidak tahu tentang kiamat. Maka mereka sepakat yang tahu tentang kiamat adalah Isa. Ini ketika Nabi Muhammad dimerajkan. Kemudian Nabi Isa menjawab begini, amma wajadtu fala bi ahadun. Adapun tepat waktunya tidak ada yang tahu. Wa bima uhida ila rabbi azza wajal, dan yang aku berikan wahyu, aku oleh Allah diberi informasi tentang terjadinya kiamat, yaitu tentang adanya Dajjal. Kharaja, dia keluar, Dajjal itu. Dajjal itu apa, Pak? Dajjal itu ternyata bukan Dajjal seperti apa yang dimaksud hari ini. Tapi di dalam kitab dijelaskan bahwa Dajjal itu orang yang awar. Awar itu matanya sebelah melihat, sebelah tidak. Ini menunjukkan orang kalau sudah tahu ilmu umum tapi tidak peduli kepada ilmu agama, itu Dajjal. Kalau dia ilmu agama lupa dan tidak tahu, bahkan yang dikejar ilmu dunia, ini adalah Dajjal. Kemudian kata Nabi Isa, wa ma yaqdiban, aku ini nanti akan membawa 2 pedang yang tajam. Karena takutnya itu Dajjal kepada aku, ketika mereka melihat aku, zaba, hancur Dajjal itu. Kama yadburu sos, fahalakallahu, maka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'ani, apabila Dajjal itu melihat aku, dia lari. Hatta inas sajar, sehingga ada pohon yang mengatakan kepada aku, kata Nabi Isa, ya, sebab Nabi Isa itu nanti Pak akan memimpin kaum muslimin. Ada batu dan pohon-pohonan yang mengatakan kepada Nabi Isa, kepada kaum muslimin, Yakub, ya muslim, inna tahti kafiran, wahai muslim, ini di bawahku ada kafir yang ngumpet, kemudian bunuh oleh kamu. Kemudian dibunuh itu Dajjal. Kemudian payulikallahu azza wajal, hancurlah Dajjal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Dajjal dibunuh, sumayar yunas ila biladim, masyarakat akan kembali kepada kampungnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing. Fa inna dzalika Ya'juj, ketika sudah sampai ke rumah, datanglah Ya'juj Ma'juj. Wa hum min kulli damin yansilun, Ya'juj Ma'juj itu muncul dari berbagai arah. Apa itu Ya'juj Ma'juj? Ternyata bayata'uma biladahum la yatun ala sa'ila ahlakahu. Ya'juj Ma'juj itu Pak, satu kelompok, satu golongan yang ketika datang ke negara, satu kaum, maka menghancurkan kaum dan bangsanya itu. Bisa saja Ya'juj Ma'juj itu bukan bentuk Ya'juj Ma'juj yang akan terjadi, tapi sinyal dan sampelnya Ya'juj Ma'juj sudah terjadi. Ketika satu bangsa menjajah ke negara lain, itulah Ya'juj Ma'juj, bukan Dajjal. Ya'juj Ma'juj itu datang ke suatu negara, menghancurkan sistem kenegaraan yang dia jajah. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu wala yamurruna ala ma'in ila syaribuh, tidak lewat kepada air kecuali minum dan habis air itu. Artinya apa? Sumber kekayaan itu habis oleh Ya'juj Ma'juj. Airnya, minyaknya, bahan bakar, batu bara, kemudian emas, perak, habis semua diambil oleh Ya'juj Ma'juj. Summa raja nas ilaya. Ini kata Nabi Isa diikuti oleh Rasul. Kemudian masyarakat saat itu mengeluh kepadaku, kata Nabi Isa. Fayaskunau pada Allah. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ma'juj itu dihancur leburkan. Payulikahum. Kemudian hancurlah Ya'juj Ma'juj dan mati semuanya. Sehingga bumi ini dengan banyak yang menjadi bau bangkai, menyengat. Fayanzulullahu ajal mator. Setelah itu Ya'juj Ma'juj mati semua, maka Allah menurunkan hujan.
fayajtaribu ajsadahum, lalu hujan itu menyeret dan menghanyutkan jasad-jasadnya yang bau bangkai itu ke lautan. Hadirin Allah, contoh-contoh tentang tanda-tanda kiamat. Jadi sekali lagi, Ya'juj Ma'juj itu digambarkan oleh para penjajah, sehingga Dajjal adalah orang yang digambarkan serakah, dan tadi orang yang hanya melihat dunia, lupa akhirat. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh para ulama hadis. Bahkan ada tankasibul jibal, tamudul ard, menghancurkan langit bumi, tafsirnya adalah menghancurkan sistem yang sudah baku, sistem yang sudah baik dihancurkan oleh Dajjal. Misalnya, maaf Pak, contoh, kita dalam soal Al-Nisa itu 199, Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas artinya menganalogkan, mencontohkan, berijtihad dari suatu Quran, hadis, lalu membuat satu undang-undang atau konstitusi, dan undang-undang dan konstitusi dirubah itu oleh Dajjal. Bapak semua, sesungguhnya kalau dia sudah salah waktu sebelum jadi pejabat kena melanggar konstitusi, tetapi sudah jadi melanggar lagi. Nah, inilah sebutnya Dajjal. Jadi Dajjal itu tidak bentuk tetapi wujud, sampel dan contoh-contohnya. Persis hidupnya seperti Dajjal, yaitu merusak tatanan ekonomi, tatanan budaya, dan agama. Seluruhnya dihancur leburkan oleh mereka. Kesimpulannya, kiamat satu hal yang dahsyat. Tapi Bapak semua, kalau kita tidak takut kepada kiamat yang sudah bukti wujud contoh-contohnya, maka na'udzubillah, kita diragukan keimanan dan akhirnya kita wafat su'ul khotimah. Agar supaya kita wafat husnul khotimah, maka yakin ada hari kiamat dan sikapi Dajjal dan Ya'juj Ma'juj dan semua perusak di dunia ini. Mudah-mudahan tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan oleh Nabi 7 dapat ini mudah-mudahan disikapi oleh kita, akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.